kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berjumpa lagi di acara Kuplu, Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Masih bareng saya Danu Sang Bintang dan tentu saja idola kita semua ada Gus Kholil Mustamid Asrori. Kalau di episode sebelumnya kita sudah banyak membahas soal niat, kita banyak membahas soal tulus atau ikhlas. Nah, sekarang saatnya kita membahas soal ilmu. Nah, ini dia. Kita akan tahu seperti apa posisi ilmu itu. Monggo Gus, langsung saja. Ilmu itu bahasa Arab. Kata dari bahasa Arab. Ilmu, al-ilmu. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Ya ilmu itu. Ya. Ilmu. Serapan. Pengetahuan dan seterusnya. Tetapi ilmu dalam pengertian sesungguhnya adalah kebenaran dan kebaikan. Ya. Nah, maka ilmu ini tempatnya di hati. Ya. Kita ini kan oleh Allah diciptakan, Allah itu menciptakan kebenaran dan kebaikan. Segala yang diciptakan oleh Allah, yang dititahkan oleh Allah itu pasti benar dan pasti baik. Dan ada kepastian di situ. Iya, pasti benar, pasti baik. Nah, kalau kok ternyata salah, ternyata jelek, ya karena kita nggak tahu. Lah, tahu itu ilmu. Maka kita harus mencari tahu kebenaran dan kebaikan itu. Nah, itu ilmu. Maka kalau di saya jelek dan bodoh, maka saya jadi santri. Yeah. Kalau di pesantren itu ada ini juga hadis sahih. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu. Thalabul ilmi, thalab itu mencari, ilmu itu imlah. Ilmu itu apa? Isinya ya kebenaran dan kebaikan itu. Kalau kita melihat sesuatu kok salah atau jelek, berarti bukan dianya yang salah atau dianya yang jelek, tapi karena kita belum tahu, belum berilmu. Karena dia belum berilmu. Nah, atau kita begini. Allah itu kan segala titah atau ciptaan Allah itu pasti benar dan pasti baik. Ya. Saya melihat penjenengan, Mas Dan, kok jelek? Ya. Berarti cara memandang saya yang keliru. Oh gitu. Karena tanpa ilmu, atau saya belum berilmu, atau saya sudah baik, saya sudah berilmu. Ya. Saya melihat penjenengan dengan ilmu ya, tapi jenengan tetap kelihatan jelek. Oleh saya nampak jelek, berarti penjenengan yang belum berilmu. Contoh begini, penjenengan datang ke sini bertamu ke saya, jenengan pakai kaos suwek-suwek atau nggak pakai baju, lu mertamu kok nggak pakai baju itu gimana? Berarti dia kan nggak tahu etika, nggak tahu ilmu bertamu. Ada ilmunya sebenarnya. Ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Bikin kopi ada ilmunya, meracik kopi, minum kopi ada ilmunya, semuanya. Bagaimana meminum kopi yang benar dan baik? Nah, benar baik. Ilmu itu tutorialnya selalu ada ya. Jadi ilmu itu benar dan baik, kebenaran dan kebaikan. Maka ketika kita salah, ketika kita jelek, itu berarti ya kitanya yang salah, yang jelek, bukan Gusti Allah, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang diberikan Tuhan, yang diciptakan Tuhan itu benar dan baik. Itulah ilmu, dan itu harus kita cari, Mas. Wajib. Caranya gimana? Caranya ya harus ada gurunya ya. Iya. Kalau ilmu nyari di Google gitu gimana? Wah, nggak bisa. Jadi ilmu itu riwayat sanat, mata rantai. Saya bisa bikin kopi gini tidak ngarang. Saya melihat orang bikin kopi, ting ting ting, lihat
orang lain bikin kopi ini saya membandingkan dan seterusnya. Nah, itu saya sedang mencari ilmu tentang kopi. Dan apapun yang dipelajari itu nanti ada pertanggungjawabannya juga ya. Betul. Kowe iso gawe kopi saka sapa? Ya. Kowe salat ngetutke sapa? Itu Iya, iya, harus diikut. Harus ada yang dinut, harus ada yang ditiru. Dan ujung-ujungnya sampai pada Gusti Allah. Gusti Allah. Iya. Nah, ketika maka orang yang sampai kepada Gusti Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Wah, kalau di Quran itu saya nggak hafal Quran ya, keset ya Mas. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. ya. Bahwa sesungguhnya yang takut atau yang beribadah kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi selain orang, selain manusia, enggak bisa disebut ulama. Oh gitu ya. Jadi manusia kalau hanya sekedar bisa tapi tidak didasari ilmu, tidak istilahnya tidak ada urutan sanatnya gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Saya tahu tentang IT, Ya. medsos, ada YouTube, Facebook. Salah satu guru saya yang kemudian jadi idola saya, Mas Danu Ya. Sang Bintang. Saya itu. Iya. Saking idolanya saya berat menyebut namanya itu. Saya padahal ngawur itu. Berarti sanatnya berhenti di saya. Saya semakin mantep kalau penjenengan bilang ngawur, berarti penjenengan Ikhlas. tidak ngawur. Tidak ngawur. Ya, ketika saya bilang ikhlas gini berarti saya Iya. ikhlas. Waduh, ini Karena penjenengan bilang ngawur itu kan karena belum benar-benar pas gitu. Merasa belum benar-benar pas. Nah itu kan sekarang banyak orang yang merasa dirinya sudah berilmu terus kemudian nyalah-nyalahin orang Nah, lain itu gitu loh. itu begini. Sikap seperti apa sih sebenarnya yang orang berilmu itu ciri-cirinya apa? Orang berilmu itu yang tidak pernah lepas belajar. Gitu ya. Iya. Dan sebenarnya tanda-tanda orang berilmu. Kalau orang bisa dikatakan benar-benar berilmu, seperti kemarin ya, kemarin ikhlas itu seminggu yang lalu kita bicara ikhlas itu ketika sudah selesai hidupnya Baru ngerti. Oh, gue mbien keng iki sakjane ora ikhlas. Ini yang ikhlas gitu ya. Ilmu juga seperti itu. Oh gitu Ilmu ya. juga Baru seperti itu. diketahui Ya. nantinya gitu. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak boleh berhenti. Kalau sudah berhenti dan berhentinya ini dalam keadaan benar dan baik, berarti benar-benar berilmu dia. Gitu. Tapi kalau belum ya Iya. tidak ya. Tidak. Maka orang yang sudah merasa cukup pandai, cukup tadi ilmu kan isinya benar dan baik. Orang yang sudah merasa benar dan baik, maka seketika itu dia berhenti benar dan berhenti baik. Kalau berhenti benar kan berarti salah, Mas Danu. Iya. Atau berhenti baik berarti kan tidak baik. Iya. Nah tuh dengerin tuh. Ini yang ngomong orang top loh. Enggak. Dan masuk akal. Enggak. Masuk akal. Orang baik yang berhenti melakukan tindakan baik kan berarti tidak baik lagi. Iya, Gitu. betul. Oke, itu pentingnya ilmu itu seperti itu, kawan. Kalau kita sudah ngobrolin ilmu, berarti minggu depan kita akan ngobrolin Syukur. Wah. Syukur itu berterima kasih, matur nuwun. Ya, seperti apa wujud syukur kita, seperti apa syukur itu bisa dimanifestasikan. Saksikan terus Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab bersama saya Danu dan juga bersama Gus Kolil di episode yang datang. Pokoknya terus pantau Kupluk. Ngomongin isi Kupluk, serenyah makan kerupuk. Ya, Krenyes, Iya. kremes. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.